Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Senang sekali ketemu di hari libur ya. Ini mudah-mudahan saja hari libur ini yang menyenangkan dan bisa kemudian memulihkan stamina Anda besok hari Senin ketika mulai hari kerja udah siap semuanya. Dan seperti biasa kami ajak untuk ngobrol di meja redaksi Forum News Network dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Tetap dan insya Allah selalu bersama dengan saya, Hersy Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda di akhir pekan ini. Mas Hersu, kayaknya jangan tegang terus ya topik kita ya, jangan politik dulu. Nah, apa nih Mas Hersu, apa saja kira-kira mau kita bahas? Oke, topik politik tidak bisa kita hindari, tapi walaupun kemudian kita tidak membahas topik politik, tapi bukan berarti tidak menegangkan. Menurut saya yang kita bahas nanti yang non politik itu jauh lebih menegangkan, menakutkan, mengkhawatirkan malahan menurut saya. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan generasi muda kita, penerus bangsa kita nantinya gitu ya. Nah, apa itu? Nah, kita mulai dulu topik-topiknya yang kita list dulu topiknya ya, Mbak ya. Ini tentu saja yang kalau dari sisi politik ini yang paling banyak disoroti adalah rekomendasi dari Partai Nasdem yang sudah menyebut 3 nama calon presiden yang pada tahun 2024, meskipun katanya itu belum final, nanti masih bisa berubah lagi. ini memang politik harus begitu, politik nggak boleh mutlak-mutlakan gitu. Ini soal ada 3 nama, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa. Nggak terlalu mengejutkan karena memang nama-nama ini sudah sempat disebut sebelumnya. Nah, yang tadi saya sebut topiknya bukan politik tapi lebih menegangkan buat kita itu adalah yang kalau kita sebut dulu bahasanya, ini bahasa jadul ya, saya nggak tahu mungkin Mbak Agi yang lebih paham dengan bahasa ini, soal dekadensi moral di kalangan anak muda kita ya. Ini soal LGBT, soal sex party, soal apa ini kan ini serem, dan kemudian ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, tapi sudah mulai merambah ke pinggiran Jakarta seperti Depok gitu ya. Itu Depok kemarin ada bikini party, ada apalagi lah, pokoknya macam-macam, tapi yang urusannya memang urusan yang menurut saya memprihatinkan. Belum lagi soal LGBT. Waduh, LGBT ini juga serem dulu. Saya pernah membaca kawasan Margonda ini, sepanjang Margonda itu katanya jadi salah satu pusat LGBT gitu ya. Dan Anda ingat pada waktu itu ada kasus pembunuhan seorang LGBT di sebuah apartemen di daerah Margonda, Depok juga. Jadi saya kira ini topik yang menurut saya walaupun tidak politik, tidak menegangkan secara politik, tapi menurut saya lebih mengkhawatirkan bagi kelangsungan bangsa dan negara kita. Oke Mbak, mana yang kita mau bahas dulu nih? Oke, yang politik dulu kayaknya yang ya Mas politik, Hersu ya. Karena biasanya kalau di televisi kita ada istilah yang agak soft itu di belakang gitu ya, untuk kickers gitu ya Mbak ya. Jadi orang keras dulu, hard dulu, news di depan, dan kemudian baru kita ke belakang ada namanya kickers. Oke, yang politik dulu, silakan. Mas Hersu, kayaknya saya lihat nih dengan terpilihnya Anies direkomendasikan oleh Partai Nasdem gitu ya. Ini makin hangat atau makin keras gitu gorengan dari buzzer gitu ya. Sebelumnya sih udah gitu, sebelumnya ya pastilah Anies ini menjadi sasaran tembak. Tapi ketika semalam dan kemudian dimulai kan sekitar 3 hari yang lalu ya Rakernas Nasdem ini makin keras lah begitu. Sepertinya kalau saya melihat ini Anies mau diganjarkan gitu. Ya Pak Ganjar ini kan akhir-akhir ini melekat kuat gitu ya citranya kalau di media dan kemudian juga pertarungan di medsos ini melekat kuat citra soal kemiskinan ekstrim yang meningkat dari 5 daerah menjadi 19 daerah di Jawa Tengah begitu. Nah, terus kemudian ini Anies sepertinya ingin dibuat seperti itu gitu oleh para Ganjaris gitu atau para pendukung Ganjar, ingin dibuat bahwa kemiskinan di Jakarta itu tidak kalah hebatnya begitu. Jadi selama 5 tahun kepemimpinan Anies juga jumlah tingkat kemiskinan atau jumlah penduduk miskin itu meningkat gitu. Seperti halnya sama dengan Jawa Tengah gitu. Nah, yang saya lihat ini gorengan tersebut antara lain adalah oleh salah satu buzzer gitu yang mengatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Jakarta selama 5 tahun itu meningkat, dan itu mereka mengutip data dari BPS gitu. Nah, setelah saya telusuri nih Mas Hersu, memang betul bahwa pada saat pandemi kemarin memang meningkat.
Dan itu terjadi di seluruh Indonesia, di semua provinsi. Tapi saya juga penasaran nih kinerjanya Anies seperti apa nih ya, gitu selama pandemi kemarin. Nah, terus kemudian di Jakarta, tapi kemudian ada pernyataan ya dari Kepala Badan DKI Badan BPS DKI Jakarta, yaitu bahwa di Jakarta itu berkurang sekitar 3.630 orang per September 2021, yaitu sesudah pandemi. Jadi memang betul ada peningkatan, tapi itu terjadi ketika terjadi pandemi, begitu. Jadi bukan yang selama 5 tahun dari 2017, gitu. Penggorengannya begitu. Dan kemudian setelah saya telusuri lagi, bahkan ini dari selain dari BPS, juga dari Antara sendiri, begitu ya, dari medianya milik pemerintah BUMN itu mengatakan bahwa jumlah tingkat kemiskinan di Jakarta itu malah menurun gitu. Dan kemudian saat ini jumlah per akhir 2021 jumlahnya itu sekitar 1,25%, antara 1,25 sampai 1,5%. Itu adalah sekitar 132 atau 135 ribu begitu Mas Hersu, dari jumlah penduduk Jakarta yang sekitar 10,5 juta per 2020, karena saya mencari angka penduduk Jakarta yang 2021 saya nggak ketemu. Nah kemudian kalau saya bandingkan dengan di Jawa Tengah, ternyata jumlah penduduk miskin yang dirilis oleh BPS setempat itu adalah sekitar 11% begitu. Dari jumlah penduduk di Jawa Tengah yang sekitar 37 juta, itu ada sekitar 3,9 itu yang tercatat itu miskin gitu. Nah, angka kemiskinan ya betul itu. Jadi kita bisa bolehlah ini di sini naik karena pandemi, tapi kita lihat angkanya berdasarkan jumlah penduduknya. Kalau seandainya dari jumlah penduduk 10,5 juta itu yang tercatat miskin ekstrim itu adalah 1,25%, kemudian yang di Jawa Tengah dari sekitar 37 juta yang tercatat miskin itu adalah 3,9 juta begitu ya, dan nilainya berarti adalah sekitar 11%. Nah ini kan kita langsung bisa membandingkan antara 1,25% lawan 11% itu tadi begitu. Nah, inilah yang ingin dicoba digoreng oleh para buzzer ini. Ini harus siap ini tim Anies ini tampaknya Mas Hersu. Nah, kita balik sedikit ya. Tadi kan disebutkan bahwa 3 nama ya muncul, Ganjar, Anies, Ganjar, kemudian urutannya begini disebutnya. Anies, Andika, Ganjar. Walaupun disebutkan bahwa itu tidak mencerminkan ininya ya, posisi rankingnya gitu. Artinya dianggap semua sama. Nah, kan kita melihat belakangan ini ada perubahan sikap pada Ganjar Pranowo kan, dan kelihatannya ada upaya dia untuk mendekat kembali dengan PDIP, karena setelah dia sebelum diumumkan kan dia menyatakan bahwa saya masih PDIP gitu waktu masih namanya muncul. Kemudian ketika ditanya lagi wartawan kemarin, dia menyatakan bahwa saya tegak lurus dengan Ibu Megawati, Ketua Umum Ibu Megawati. Nah, ini saya kira ini yang menurut saya sangat menarik. Kenapa? Karena sejak munculnya Ganjar ini sebagai capres gitu dan munculnya relawan-relawan itu sebenarnya kita sekarang dengan mudah memilahkan gitu. Oh ternyata para buzzer itu selama ini dia itu ya melekat pada Pak Jokowi gitu, bukan pada PDIP. Ya beda ya. Nah PDIP itu kalau toh ada dia organik, dia adalah para politisinya gitu, dan dia tidak main-main seperti itu. Nah ketika tiba-tiba Ganjar itu menjadi calon presiden disebut-sebut gitu, itu kan kemudian semua buzzer itu ke sana ya, bahkan formasinya Ganjaris itu adalah biangnya buzzer kan gitu ya. Jadi sebenarnya kita udah mulai tahu nih sekarang dengan mudah sekarang atau anatominya kita jelaskan siapa nih buzzer. Oh ini buzzer ini memang buzzer pemerintah, dalam hal ini dia melekat pada Pak Jokowi gitu. Siapa yang menggerakkan? Apakah itu langsung Pak Jokowi? Saya kira bukan, tetapi orang-orang di sekitar Pak Jokowi lah kira-kira yang mengendalikan para buzzer ini gitu ya. Karena faktanya ketika terjadi ribut-ribut antara PDIP dengan Pak Jokowi dan Ganjar, itu kan Mbak Puan itu bagian yang diserang habis juga oleh para buzzer ini kan gitu. mulai bisa dipisahkan nih antara air dengan minyaknya sudah mulai ketahuan. Tetapi sekarang ini satu dengan pencalonan nama Anies oleh Partai Nasdem itu kan mereka menjadi sebenarnya tidak dapat lagi semacam pembenaran bahwa Anies itu adalah kelompok radikal, pendukung politik aliran dan sebagainya. Kecuali kalau yang mencalonkan PKS itu absah langsung. Itu bakal modal
habis-habisan di situ ya. Tapi ini yang yang mencalonkan itu kan Partai Nasdem. Pak Surya Paloh ini terkenal sekali sebagai seorang yang dia menasbihkan dirinya sebagai orang yang nasionalis gitu. Tapi nasionalis itu sebenarnya kalau kita terjemahkan di Indonesia, ya berarti bukan anti-Islam dong harusnya kalau nasionalis. Nasionalis itu kan perpaduan antara Islam dan nasionalis. Nah di Indonesia kan seolah-olah bisa dikesankan kalau orang Islam tuh nggak nasionalis. Ini benar-benar konyol banget ya. Konyol. Dan kenapa? Karena mereka memang nggak belajar sejarah. Kan kita pernah juga menyinggung ya. Mereka itu sekarang bolak-balik ngomong NKRI, harga mati NKRI, harga mati. Mereka ngerti nggak bahwa istilah NKRI itu lahirnya dari mosi integral, ya. Dan mosi integral itu yang melakukan namanya Pak Nasir, ketua umum Partai Masyumi, yang mereka sebut kalau sekarang itu sebagai kadrun. Ini memang sorry tuh saya bilang saya setuju dengan Bung Rocky, memang nggak ada kata lain selain menyatakan mereka ini dungu gitu, karena tidak ngerti, nggak bisa baca sejarah, tapi kemudian mereka menggoreng isu ini. Nah, tadi Anda mengirim ke saya dan sebenarnya saya malas mengomentarinya, yang soal bahwa ada juga konten dari buzzer yang menyebut bahwa Tesla itu batal ke Indonesia karena ada Abdul Somad. Itu kan ngawur banget gitu kan. Coba bagaimana ada narasi seperti itu bisa muncul dari seorang intelektual, muncul seperti itu, karena kita tahu bahwa Tesla itu kan selalu kita ingatkan bahwa dia sangat peduli dengan GCG kan, ya GCG kan gitu ya, government tiba-tiba saya GSG ya, Social Environment Good Governance. GSC ya, Government SEG, ya. SEG, Social Government and Environment gitu ya. Jadi perusahaan sosial, pengelolaan pemerintahan yang baik dan juga lingkungan. Nggak ada urusannya sama radikal gitu. Sudahlah Mbak, tapi makanya saya bilang sama Mbak, saya males deh Mbak kalau membahas konten-konten mereka ini karena tidak nambah kita pinter. Mudah-mudahan bagi kita sekarang di FNS jelas legal standingnya adalah kita menyatukan yang dibelah oleh para buzzer, menyayakin gitu ya. Kalau buzzer tugasnya memisahkan antara anak bangsa, kita menyatukan yang dipisahkan oleh buzzer. Apa yang dipisahkan oleh buzzer disatukan oleh FNN. Ya, kira-kira gitu tagline-nya. Iya, betul. Kalau saya melihat ini Mas Ersu, itu adalah dungu yang dibayar gitu ya, dungu berbayar. Sebetulnya kalau seandainya yang menjadi buzzer ini adalah seorang akademisi, apalagi dia kemudian bergelar S1, S2, S3, begitulah ya, katakan, itu tidak sedungu itulah begitu. Tapi memang yang namanya cuan itu bisa mendungukan orang begitu. Seorang profesor saja tiba-tiba bisa ditutup dengan warna merah atau dolar begitu ya, terus kemudian tiba-tiba menjadi dungu begitu. Nah, soal kita agak melenceng ya ke masalah Tesla ini. Ini saya heran kok dia literasinya kurang ya. Jadi memang betul Tesla itu tidak jadi investasi di India, tapi tidak jadinya karena apa? Karena India meminta supaya Tesla, Elon Musk itu membuat basis produksi di sana lebih dulu. Sementara Tesla menginginkan mereka mengimpor dulu mobil-mobil mereka yang mereka bikin di Cina ke sana begitu, terus kemudian dengan nilai pajak impor yang rendah. Karena kita tahu India itu kan jumlah penduduknya 1,4 miliar ya Mas Irsu ya, kalau tidak salah. Itu kan pangsa pasar yang besar sekali. Baru kemudian dia seperti halnya Mopnas dulu, dia baru ada komponen, Elon Musk menginginkan ada komponen lokal itu 10%, 15%, 20%, menginginkannya seperti itu. Sementara India menginginkan basis produksi massal dulu, dibangun pabriknya di sana, baru kemudian mobil-mobil itu bolehlah diimpor gitu. Ini kan perbedaan pandangan sehingga batal. Terus kemudian dia ingin investasi ke Thailand gitu. Tapi di Thailand sejauh ini saya telusuri, itu ternyata juga baru mereka akan membangun kantor saja. Jadi bukan mereka akan membangun pabrik di Thailand. Sementara tadi narasi buzzer tadi yang menuduh bahwa mereka tidak jadi membangun pabrik di Indonesia adalah karena ada Ustadz Abdul Somad di sini. Bayangkan, karena Abdul Somad ditolak oleh Singapura, sehingga mereka melihat ada pembelahan di sini antara kadrun dan cebong, itu membuat tidak kondusif di masa depan. Jadi Islamis atau kelompok Islam di Indonesia itu disalahkan menjadi penyebab tidak jadi berinvestasinya Tesla di Indonesia begitu. Ini kan aneh banget. Pertama, dan padahal kalau kita tahu ya kan bahwa ini saya kira kan juga berkaitan dengan geopolitik global ya. Orang sekarang para investor besar itu sekarang sedang wait and see melihat situasi ini, karena kita tahu di Amerika sendiri juga situasi ekonomi juga sedang sangat berat sekali ya, harga-harga melambung tinggi. Kemudian
Tesla ini sendiri juga, terutama Elon Musk ini kan juga banyak sekali utang-utang yang dia harus Utangnya, selesaikan, betul. ya. Jadi menurut saya itu banyak sekali faktor ya, yang selain tadi Iya. yang SGE, Social Governance and Environment tadi, tapi juga ada soal pertimbangan-pertimbangan itu. Saya kira jadi kalau kemudian Betul. ditarik ke persoalan radikalisme, menurut saya memang betul-betul dungu kuadrat gitu ya. Tapi Itu aneh banget karena di India soal radikalisme jauh lebih berat lebih daripada di parah ya, Indonesia. dan itu Dan potensinya itu tidak menjadi persoalan untuk hal itu radikalisme begitu, Hindu Pak. ya kalau di sana ya. Jadi ya oke. Iya. Tapi saya kira kita jangan habiskan waktu untuk membicarakan soal itu ya. Tapi kita mengingatkan saja kepada para viewer kita gitu bahwa narasi-narasi semacam ini masih akan terus diproduksi oleh mereka, dan apalagi kita tahu sekarang mereka berada di belakang Ganjar ya. Kalau Ganjar nanti jadi presiden, terpilih jadi presiden, ya mereka ini akan semakin menjadi-jadi gitu para buzzer ini kan. Kira-kira seperti itu kesimpulannya ya. Dengan mudah kita menyimpulkan itu, kenapa? Karena sekali lagi kita sebutkan bahwa Kornasnya, koordinator nasionalnya Ganjaris itu ya biangnya buzzer kan gitu ya. Iya, betul. Oke. Memang dari kelompok tersebut ya. Ya, jadi sekali lagi kita ini mereka lama-lama akan kehilangan bahan ya. Dan kemudian kalau kehilangan bahan ngawur ya. Seperti Anies gitu sekarang ketika didukung oleh Pak Surya Paloh, apakah mereka juga akan menyebut Pak Surya Paloh sebagai kadrun kan gitu. Oke. Ya Mbak ya sudah lah Mbak. Tapi Pak Surya Paloh kan punya jenggot ya. Iya, Kemudian itu ya cukup cocok juga kalau mereka mau menuduh begitu. Mereka sering mempersoalkan itu. Ya. Saya senang sih, dan saya menunggu itu ada yang membuli Pak Surya karena mencalonkan Anies, menyebut salah satu nama Anies sebagai calon presiden yang akan diusung oleh Nasdem. Dan kalau tidak salah malah sebenarnya menang mutlak ya kalau dilihat dari nama yang mengajukan nama Anies ya, 32 dari 34 DPD itu semua menyebut nama Anies. Dan kemudian saya mencatat yang menyebut nama Anies yang pertama kali itu 21 DPD malahan kan gitu ya. Dan Ganjar hanya 5 DPD. Tetapi pada DPW atau DPD ya mereka nyebutnya. DPW seingat saya ya kalau DPD. Tapi kalau suara-suara yang bersuara awal itu banyak dari DPW. Ya. Oke. Enggak, maksud saya yang tadi kan disebut 32 dari 34 DPW kan ya. Dia istilahnya ya, pengurus wilayahnya ya. Jadi 32 dari 34 DPW itu menyantumkan nama Anies sebagai calon presidennya, dan kemudian 21 DPW itu menyebutkan nama Anies untuk yang pertama kali disebutkannya gitu kan. Dan Ganjar itu hanya 5 DPW yang menyebutkan nomor namanya di urutan pertama gitu. Jadi artinya sebenarnya kebanyakan kadrun semua ini Nasdem ini. Tapi saya rasa ini adalah Nasdem nanti akan mendapatkan perolehan suara yang mendulang begitu ya, akan mendapatkan simpati yang besar ya Mas Hersu ya. Apalagi kemarin tadi malam saya lihat itu Pak Surya Paloh itu merangkul, memang dia sepertinya ingin merangkul kalangan Islamis, merangkul kalangan nasionalis, ingin mempersatukan itu di dalam satu ruangan besar Nasdem begitu ya. Karena dia juga kita lihat berkali-kali, mungkin ada sekitar 2-3 kali dia memention Pak atau menyebut nama dari Pak Ustadz Dasat Latif yang memang di dalam ruangan itu duduk di depan, di deret paling depan, dan beliau itu tertawa-tawa geli begitu ya. Dengan menempatkan Ustadz Dasat Latif aja itu sudah memperlihatkan bahwa dia juga memperlihatkan bahwa ingin merangkul semuanya. Tapi dari sisi buzzer atau dari sisi Ganjaris itu tentu menohok Mas Hersu. Karena kita tahu Ustadz Dasat Latif ini sama kedudukannya dengan UAS gitu, sama-sama ditarget gitu, dan sama-sama menjadi musuh bersama, dianggap sebagai salah satu yang radikal. Padahal disebutkan oleh Pak Surya Paloh di situ, Pak Dasat Latif ini selalu membuat kita tertawa, narasinya menyatukan, dan kita tahu Pak Dasat Latif ini juga diundang di acara-acara Polri, TNI dan sebagainya. Tapi ya dasar buzzer begitu ya, mereka kan harus ngomong soal Islamophobia sesuai dengan target atau cuan yang mereka dapatkan. Nah, ini menarik gitu Mas Hersu, ini memang pinter Pak Surya Paloh ini ya. Oh, bukan pinter. Beliau itu adalah piawai, mesti yang lebih tepatnya sebagai seorang politikus. Suhu ya. Luar biasa. Suhu politik betul. Dahsyat ini manuver dari Nasdem ini, karena dia akan mendapat kotil efek dari nama-nama yang disebutkan gitu ya. Dari
dari kalangan Islam dia juga akan mendapat simpati dengan mencalonkan Anies, dari kalangan Ganjaris mau nggak mau mereka juga harus juga senang karena nama Ganjar disebut di tengah ketidakpastian PDIP kan gitu kan, ini kan dengan namanya disebut kan juga senang. Kemudian dari TNI yang selama ini dia pasti juga akan senang sekali dengan munculnya nama Pak Andika. Dan yang menarik Pak Andika ini kan padahal namanya disebut cuma bukan cuma ya sebenarnya saya nyebutnya oleh 13 DPW, sementara ada nama Erick Thohir yang disebut oleh 16 DPW, tapi tidak dipilih oleh Pak Surya sebagai salah satu kandidat. Ini kan menarik, ini langkah-langkah. Kita masih perhatikan langkah Pak Surya, karena bagaimanapun juga memang dengan PT 20% ini Pak Nasdem nggak bisa mencalonkan sendiri presiden. Tapi Mas Ersu, saya mencatat perkataan Pak Surya sebelum dibukanya Rakernas atau pada hari dibukanya Rakernas. Pak Surya mengatakan bahwa calon dari Nasdem itu tidak akan membebek kepada hasil survei, begitu. Nah, karena dia tahu betul hasil survei itu kan survei berbayar. Jadi saya sudah langsung berpikiran, siapa yang disasar? Kalau Anies sepertinya bukan, Ganjar sepertinya bukan, walaupun kita juga tahu ini para pesurvei itu atau itu kemudian menaikkan nama Ganjar begitu ya, tapi sepertinya Erick Thohir ini yang disasar gitu, karena Erick Thohir walau bagaimanapun pada beberapa hasil survei kita tahu, kita pun terheran-heran kenapa namanya ada di atas begitu kan. Nah ini ketika dia menjadi nomor 3 rupanya tidak diambil gitu ya. Ya bahkan nama Ganjar selalu di atas saja kita pertanyakan dengan kinerja Ganjar. Iya betul. Sudahlah, kalau kita sudah sampai pada satu kesimpulan, hasil jangan dan kita menyarankan pada para viewer kita jangan terlalu percaya pada hasil survei, karena survei yang dipublikasikan, maksud saya ya, survei ini sebenarnya sebuah tool yang kita bisa manfaatkan, gunakan itu. Tapi saya tahu banyak sekali partai-partai juga yang melakukan survei, dan survei itu tidak dipublikasikan memang betul-betul untuk jadi panduan mereka. Nah, survei-survei seperti ini yang real gitu, tapi survei yang dipublikasikan apalagi hasilnya ajaib, itu kan pasti kita pertanyakan. Misalnya kemarin kan ada 2 survei, saya nggak mau nyebut nama surveinya, pada saat yang bersamaan mengumumkan, tapi tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi itu bisa berbeda jauh banget gitu. Bagaimana mungkin ada survei yang bersamaan, kemudian respondennya, dan kita tahu jaringan interviewernya itu di lapangan itu sebenarnya orangnya itu juga gitu, yang itu juga betul yang melakukan survei itu. Jadi di kalangan lembaga survei bahkan bisa menanyakan, kalau seandainya betul tidak minggu ini ada survei, kok ini begini, apakah mereka betul mensurvei atau mereka mengarang-arang angka, itu bisa kita tanyakan ke daerah, karena memang seperti kata Mas Ersu tadi, kalangannya itu juga yang menjalankan di daerah begitu. Dan kemudian ada survei internal, yaitu survei mereka sendiri yang asli, hasilnya adalah asli, dan kemudian eksternal yang dipublikasikan, yaitu survei berbayar itu tadi yang untuk mengangkat masalah. Saya secara berkala dapat update dari beberapa partai tentang hasil survei yang mereka lakukan gitu, karena mereka tentu ingin sounding dengan saya, ini loh Mas, realitasnya hasil survei itu seperti ini. Nah kalau survei yang kemarin dipublikasi ini seperti ini, saya diberitahu semacam itu, jadi kita tahu permainannya lah gitu. Tapi mari tugas kita juga mendidik publik kita untuk lebih kritis gitu, jangan seperti kata Pak Surya membebek apa yang disampaikan oleh lembaga survei. Itu saya kira pukulan yang telak dari Pak Surya Paloh, karena Pak Surya Paloh sebagai Partai Nasdem juga pasti punya survei internal yang dia tahu permainannya. Oke, sekarang kita pindah ke topik yang lain, Mbak, ya, soal dekadensi moral. Saya nggak tahu kalau istilahnya sekarang apa ya. Ini istilahnya kayaknya mungkin jadul, walaupun sebenarnya itu tepat menggambarkan situasi sekarang. Iya. Ini terjadi yang baru saja ini Mas Ersu, itu adalah sebuah poster itu viral Mas Ersu itu di medsos gitu ya. Saya lihat ada yang diunggah di IG, ada juga yang diunggah di Twitter gitu. Yaitu acara Bungkus Night gitu. Acara Bungkus Night. Iya, namanya Bungkus Night. Saya sendiri juga bacanya, ini memang bahasa gaul anak sekarang begitulah ya. Nah, ini adalah dan kemudian diberi volume 2. Kalau ada volume 2 berarti ini mungkin ada volume 1-nya Mas Ersu. Kemudian orang mempertanyakan itu begitu. Nah, volume 1-nya ini tidak terendus rupanya, sudah pernah terjadi, kemungkinan demikian gitu. Ini dikemas oleh grup hiburan malam bernama Urbanika begitu ya. Terus kemudian dijadwalkan akan digelar di sebuah spa and massage kawasan Grand Wijaya Kebayoran Baru
Jakarta Selatan gitu. Oke. Terus kemudian ya bernada sensual lah Mas Hersu kalau lihat dari posternya ya. Karena mereka juga mengusung tagline misalnya adalah Beyond Your Wildest Sexpectation. Biasanya kan expectation ya. Ini disebutkan sexpectation gitu. Terus kemudian juga jargon promosi sensual lainnya misalnya ini saya baca ya, Onward Till You Drop. Special offer 250K atau 250.000. Bungkus include room gitu. Datang dan bungkus mana aja yang lo suka katanya begitu. Nah, ini kemudian yang kemudian terendus ya oleh masyarakat dilaporkan kepada polisi. Terus kemudian juga polisi mengatakan bahwa ini tidak ada izin gitu, tidak ada izin dari mereka kalau seandainya ada acara seperti ini begitu, dan ini ramai sekali. Kenapa ramai? Karena memang akhir-akhir ini acara-acara pesta seperti ini sering muncul Mas Hersu, dan itu yang ketahuan. Kita bayangkan bagaimana yang tidak ketahuan, misalnya di kawasan Puncak ya, beberapa hari yang lalu, minggu lalu itu ada acara yang memesan gitu, yang memesan villa itu menamakan diri Jajaka Indonesia. Nah, Jajaka Indonesia ini rupanya dan pemilik villa rupanya lugu begitu. Dia mengatakan tidak tahu bahwa itu adalah acara LGBT. Ketika ditanyakan apakah ini LGBT, oh ya betul ini acara LGBT. Tapi pemilik villa menyangka bahwa itu adalah acara LGBT dalam konotasi lain gitu ya, lagi bete gitu. Jadi orang-orang yang lagi bete akan membuat pesta, dia kira seperti itu begitu. Ternyata kemudian dia mendapatkan informasi itu adalah merupakan pesta sejenis gitu, atau peserta kaum homoseksual begitu ya, dan kemudian dia batalkan. Dan ketika proses pembatalannya juga dari Jajaka Indonesia ini tidak mau acara tersebut dibatalkan. Mungkin memang acara seperti ini kalau mencari tempat lain kan memang agak susah ya kalau orangnya tahu dari awal bahwa ini acara adalah untuk LGBT begitu. Dan kemudian selain itu juga marak Mas Hersu belakangan ini berapa ya, sekitar seminggu yang lalu juga itu adalah viral sebuah video dan foto-foto itu mengenai kemesraan dari kaum LGBT ini di sebuah kafe di Pancoran di Jakarta Selatan, di mana di situ maaf itu saling meraba dan kemudian saling berciuman, bercumbu begitu secara umum gitu, di mana kursi yang satu dengan yang lain berdekatan sehingga ketika salah satu pasangan melakukan kegiatan maka akan terlihat pasangan di belakang juga melakukan kegiatan serupa begitu. Dan ini untungnya juga ada yang merekam dan kemudian menjadi viral sehingga menjadi perhatian gitu ya dari pihak yang berwenang. Begitu juga yang Mas Hersu tahu itu yang di Depok. Kalau yang di Depok ini mungkin sekitar 2 minggu yang lalu atau apa ya, karena sudah agak lebih lama lagi, itu ada sekitar 400 anak remaja, kalau itu anak remaja, yang kemudian digerebek oleh polisi karena laporan warga juga, mereka menyewa sebuah rumah seharga 5 juta dan pemilik rumah atau penjaga rumahnya tidak tahu bahwa akan digunakan itu, dan polisi menyita antara lain 10 box alat kontrasepsi yang belum sempat digunakan gitu. Dan memang media agak lebay juga ya memberitakan bahwa itu adalah pesta bikini dan sebagainya. Mungkin bukan pesta bikini karena kalau terlihat dari foto yang ada begitu mereka menggunakan celana pendek yang sangat ketat gitu ya, baju yang sangat ketat dan sebagainya. Dan itu tiket masuknya itu sampai jutaan. Ada yang mengatakan, saya juga tidak percaya masa sih kalau remaja bisa sampai 5 juta, 8 juta, tapi katanya demikian begitu ya. Nah, hal yang seperti ini Mas Hersu, ini yang kita miris ya, kita sibuk dengan hal politik, kita sibuk dengan kebangkitan ekonomi, begitu kan, di pasca pandemi ini kita disibukkan oleh hal seperti itu. Para orang tua lebih sibuk ini soal tatap muka atau tidak tatap muka, kemudian ada varian Omikron baru dan sebagainya, sehingga kita lupa untuk membentengi hal seperti ini. Dan kalaupun ada kejadian, itu orang tua itu tidak ngeh gitu bahwa di rumah di dekat mereka, dekat wilayah mereka ternyata ada hal seperti ini yang terjadi, tidak hanya di Jakarta tapi merambah ke sekeliling Jakarta juga gitu. Ini ya benar, ini para politisi sibuk urusan, ada yang mau memperpanjang periode, ada yang berebut siapa yang jadi capres dan sebagainya, para buzzer sibuk ngurusin radikalisme, tapi dia lupa gitu bahwa ada soal-soal yang ini jauh lebih serius. Makanya saya tadi sebutkan ini lebih mengerikan. Kenapa? Karena ini menyangkut masa depan dari generasi muda kita gitu ya. Saya agak heran tuh kalau ini memang ada beritanya ya yang di Depok itu sampai ratusan orang itu berkumpul di situ, itu kan pasti di komplek perumahan menarik perhatian. Seenggak-enggaknya Iya, rumah perumahan yang cukup elit ya. Ya, saya tahu itu komplek perumahan itu ya, karena tapi tetap saja kalau sampai ratusan orang itu kan mobil-mobil yang mereka gunakan itu kan juga masih jumlahnya sangat banyak gitu.
Nah, ini Iya. semakin terbuka. Kedua, untung saja ini saya kira ini pasti tetangganya tidak permisif ya, karena kemudian kok sampai polisi bisa Mhm, mengendus dan mhm, membubarkan itu gitu. Nah, mhm, ini menurut saya ini agenda-agenda yang kadang-kadang kita nganggap bahwa "Wih, ini bukan hal yang terlalu serius, ini masalah kenakalan remaja saja." Saya kira ini bukan soal kenakalan remaja karena kampanye LGBT, terus seks bebas dan sebagainya ini sekarang cenderung semakin lebih terbuka kan, ya Mbak ya. iya, Jadi betul. banyak yang ditutup-tutupi tadi itu LGBT bisa berani melakukan di tempat yang terbuka itu kan menurut saya sudah mulai mulai mengerikan ya, nggak ada lagi, Mhm, nggak ada ketakutan, nggak ada malunya mereka melakukan semacam iya, itu. Saya kira ini kalangan, patut menjadi kewaspadaan daripada keluarga, mhm, karena kemudian pasti kita akan bertanya-tanya di mana peran keluarganya semacam itu, gitu. Apakah iya, mereka tidak mengawasi? Saya membayangkan gitu loh kalau kita punya anak gitu, terus keluar rumah menggunakan pakaian yang tadi mhm, celana pendek yang super hot di tengah malam dan mhm, sebagainya, masa sih orang tuanya nggak memperhatikan kemana anak-anaknya pergi? Atau jangan-jangan anak-anak ini memang sudah lepas dari keluarga-keluarga itu. Ini kan menurut saya, aduh, sebagai orang tua kita sangat sangat khawatir nih Mbak Agi. mhm. Iya iya, betul Mas Sersu. Kita masih tapi soal anak-anak itu tadi bisa jadi dia dari rumah itu memakai baju yang Hmm, lengkap, hmm, biasa, hmm, tertutup, dan kemudian membukanya di luar gitu. Saya juga punya anak yang masih remaja dan mereka juga mengetahui hal-hal seperti itu. Oh, itu kan gampang untuk membohongi orang tua begitu ya. Ini hmm, memang perlu peran serta orang tua begitu ya, dan juga orang tua juga mengawasi mengawasi kegiatan sosial medianya anak-anak begitu ya. hmm, Jadi grup-grup di sosial media terutama misalnya seperti di FB dan sebagainya, itu kan banyak sekali grup-grup LGBT, bahkan yang khusus LGBT untuk SMP, jadi yang masih anak-anak, yang SMA, itu hmm. banyak sekali dan itu terbagi per wilayah Mas Hersu. Nah, Oh, kita mungkin perlu juga meminta Kemenkominfo begitu ya untuk mengawasi hal tersebut. Jadi tidak hanya soal radikal-radikal saja yang diawasi dan kemudian di take down perpecahan soal politik dan agama saja, tapi soal moral ini begitu. Ini krusial banget karena ini kan mereka yang menjadi pemimpin bangsa di masa yang akan datang ya Mas Irsu ya. hmm, Dan kita membangkitkan pariwisata tapi bukan berarti longgar yang seperti ini begitu kan. hmm. Kita ingin supaya tempat hiburan itu ramai tapi bukan dengan cara ekonomi kreatif yang terlalu kreatif seperti ini begitu kan. Ini kan jadinya terlalu kreatif ya. Iya, iya. Nah, apalagi dengan nilai tiket masuk yang demikian besar. Kalau di zaman kita masih ingat nggak? Itu ada semacam novel ya, bisa kita katakan mungkin novel, tapi itu tidak fiksi, itu adalah nyata ya. Buku Jakarta Undercover yang ditulis oleh Muammar MK dulu, seorang Hmm, wartawan, mungkin hmm, angkatan kita juga. hmm. Itu memang, tapi waktu itu kan belum ada sosial media. Nah, ketika belum ada sosial media, itu Jakarta itu sudah ada tempat-tempat wilayah prostitusi tersembunyi begitu yang kemudian memang dikelola begitu ya oleh sebuah mafia atau sindikat atau semacam kelompok begitu yang besar begitu. Nah, sekarang ini itu tidak hanya hal itu yang terjadi. Saya tidak tahu yang semacam itu masih ada atau tidak gitu ya. Tapi sekarang ini berubah menjadi kelompok-kelompok kecil yang menyebar di mana-mana dan kemudian mereka gampang untuk menghimpun massa atau mengundang yaitu lewat sosial media itu tadi begitu. Ya, Buktinya yang ada di Depok itu remaja yang mengikuti tidak hanya berasal dari Jakarta dan Depok tapi berasal dari luar kota lainnya begitu. hmm, hmm, hmm. Mereka datang dari tempat-tempat yang jauh begitu di luar Jakarta dan di luar Depok. Ini Ya, artinya mereka sangat intensif gitu ya untuk menggalang ya. massa dan ada komunitas tersendiri di situ. Ya, saya kira ini penting tadi itu bonding ya, ikatan di keluarga juga ya. Saya kira anak-anak bisa mengakali, tapi kalau di keluarga itu hubungan sangat hangat gitu, bisa terbuka, Mhm. bisa dan ngobrol enak, saya kira hal semacam ini bisa kita minimalisir. Karena anak-anak ini seperti ini Mhm. biasanya kalau kita selidiki rata-rata mereka mencari pelampiasan di luar karena perhatian di rumah tidak cukup memadai gitu ya. Ini Ya. ya pesan kita sebagai sesama orang tua gitu. Mhm. Tiba-tiba. Iya. Oke, Mbak Agi, saya kira kita mesti mengakhiri perbincangan, nggak kerasa kita hanya membicarakan 2 topik, tapi saya kira semuanya topik yang sangat penting. Yang satu soal Mhm. politik berkaitan dengan masa depan bangsa dan negara, yang satu soal rumah, soal keluarga yang juga tidak kalah pentingnya karena negara ini kan dibentuk dari lingkungan yang terkecil itu adalah keluarga, masyarakat, dan kemudian negara kan gitu ya. Ya oke, Betul. Mbak, saya Hets Munarif dari Forum News Network.
Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa berakal sehat dan tetap 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.